Di sebuah kota kecil yang sunyi, di mana jalanan sepi dan angin malam sering berbisik, ada seorang dokter muda bernama Raka. Raka adalah sosok yang tampak sempurna bagi banyak orang. Dia memiliki rumah besar, mobil mewah, dan praktik medis yang sukses. Namun, di balik senyum ramahnya dan tangan yang cekatan menangani pasien, ada sebuah rahasia gelap yang membuatnya semakin tenggelam dalam dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Semuanya dimulai saat Raka terpaksa berutang budi kepada seorang pria tua bernama Pak Surya. Pak Surya bukanlah orang biasa. Dia bukan pasien, bukan juga kolega, melainkan seorang yang dikenal oleh segelintir orang sebagai penjaga kekayaan. Orang-orang sering berbicara tentang dirinya dengan suara pelan, penuh rasa takut. Dikatakan bahwa Pak Surya memiliki kemampuan untuk memberikan kekayaan dan kemakmuran kepada siapa saja yang membutuhkan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Suatu malam, Raka sedang bekerja lembur di ruang praktiknya. Tiba-tiba, Pak Surya datang menghampirinya. Dengan senyum lebar, pria itu menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Raka, kekayaan yang melimpah, nama besar sebagai dokter terbaik, dan segala yang diinginkan. Namun, untuk itu, ada syarat yang harus dipenuhi. Dokter, aku akan memberimu kekayaan dan kesuksesan. Semua itu hanya akan jadi milikmu, asalkan kau bersedia menerima pemberian ini, kata Pak Surya sambil menyodorkan sebuah gunting kecil berbahan perak yang berkilau. Raka tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan pemberian itu, namun rasa penasaran dan ambisi membuatnya setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Ini adalah gunting yang akan mengubah hidupmu. Gunting ini akan memotong jalur hidupmu, membuka pintu kesuksesan yang tak terbayangkan. Tapi ingat, setiap kali kau menggunakannya, ada sesuatu yang harus kau bayar, Pak Surya menambahkan, dengan suara yang tak bisa dipahami apakah itu sebuah peringatan atau ancaman. Raka menerima gunting itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Pekerjaan di rumah sakit semakin ramai, pasien yang datang ke praktiknya tak pernah berhenti, dan orang-orang mulai mengaguminya. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali gunting itu digunakannya untuk melakukan operasi atau memotong sesuatu, perasaan tak nyaman menghantui dirinya. Ia mulai bermimpi buruk tentang gunting itu, dan dalam mimpinya, sosok Pak Surya selalu hadir, menatapnya dengan mata tajam yang penuh makna. Raka mulai merasakan bahwa ada harga yang harus dibayar. Semakin sering ia menggunakan gunting itu, semakin banyak nyawa yang terlibat. Setiap malam, setelah gunting itu digunakan, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun ia tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Namun, ambisi dan kekayaan yang telah ia raih membuat Raka terus berpaling dari kenyataan itu. Gunting itu menjadi bagian dari hidupnya, dan dengan setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia terjerat dalam lingkaran setan yang telah dimulai sejak ia pertama kali menerima gunting itu dari Pak Surya. Akhirnya, Raka menemukan dirinya dalam posisi yang tak bisa kembali. Kekayaan yang ia nikmati datang dengan harga yang tidak terbayangkan. Namun, ia terlalu jauh terjebak dalam jeratan itu untuk bisa keluar. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada jalan untuk menebus dosa yang telah ia lakukan? Atau apakah gunting itu sudah mengambil terlalu banyak dari dirinya? Dalam kegelapan malam, saat angin berbisik di luar jendela, Raka memegang gunting itu dengan tangan yang gemetar. Gunting itu bukan sekadar alat medis, itu adalah kunci menuju segalanya, dan mungkin juga kehancuran. Kehidupan Raka berubah seiring berjalannya waktu. Praktek medisnya semakin sukses, dan setiap operasi yang ia lakukan seakan-akan berjalan mulus tanpa kendala. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ia merasa semakin gelisah. Ada semacam tekanan tak kasat mata yang terus menggerogoti pikirannya. Pekerjaan medis yang dulu ia cintai kini terasa hanya sebuah rutinitas. Setiap kali ia memegang gunting perak itu, ia merasa ada yang hilang. Ada bagian dari dirinya yang terkikis perlahan, tetapi ia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Gunting itu seperti memiliki kekuatan tersendiri,
bukan hanya untuk memotong tubuh manusia, tetapi juga untuk memotong jiwanya. Raka mulai merasa terisolasi. Teman-temannya yang dulu dekat kini menjauh, tidak ada lagi tawariang di ruang praktiknya. Pasien-pasien datang dan pergi, tetapi tidak ada yang benar-benar berkesan. Raka merasa semakin terasing dalam dunia yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Hingga suatu hari, datang seorang pasien yang berbeda. Namanya adalah Siti, seorang wanita muda yang tampaknya tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Ia datang ke Raka hanya untuk pemeriksaan rutin, tetapi ada sesuatu yang aneh pada tatapan matanya. Seolah-olah Siti tahu sesuatu tentang Raka yang tak diketahui orang lain. Ketika Siti duduk di kursi pemeriksaan, Raka merasa matanya tak bisa lepas dari wanita itu. Ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas, meski ia tidak tahu apa. Raka mencoba untuk tetap profesional, memeriksa kondisi tubuh Siti dengan cermat. Namun, saat tangannya menyentuh dada Siti, ia merasakan sensasi yang aneh, seperti sebuah kekuatan yang mengalir dari wanita itu menuju dirinya. Raka menahan napas sejenak, merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. Namun, saat ia mulai membuka mulut untuk bertanya, Siti berkata dengan suara pelan, "Dokter, saya tahu apa yang telah Anda lakukan. Saya tahu tentang gunting itu." Kata-kata Siti seperti petir yang menyambar di dalam benaknya. Raka merasa seakan-akan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia menatap wanita itu dengan kebingungan dan ketakutan. "Apa maksudmu?" tanya Raka dengan suara gemetar. Siti tersenyum tipis, senyum yang tak seharusnya ada di wajah seseorang yang sedang sakit. "Gunting itu milik Pak Surya, bukan?" tanya Siti, suaranya kini semakin keras, seolah-olah ia tahu segalanya. Raka terdiam. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa seakan-akan dirinya berada dalam mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. "Kau tahu siapa Pak Surya?" tanyanya akhirnya. Siti mengangguk perlahan. "Saya tahu lebih banyak daripada yang Anda kira, dokter. Dan Anda akan segera merasakan akibatnya." Raka merasa ada angin dingin yang berhembus di sekitarnya, meskipun jendela ruang praktiknya tertutup rapat. Di dalam dirinya, rasa takut mulai menjalar, lebih cepat dari yang bisa ia bayangkan. Raka merasa terjebak dalam labirin yang tak ada ujungnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Gunting itu bukan sekadar alat untuk melakukan pekerjaannya, melainkan sebuah entitas yang mengendalikan hidupnya. Namun, ia tak bisa melepaskannya. Keinginan untuk terus sukses dan memperoleh lebih banyak kekayaan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Setiap kali ia menggunakan gunting itu, ada rasa puas yang datang, tetapi itu selalu disertai dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Raka mulai kehilangan pegangan pada kenyataan. Ia tak lagi merasa manusia. Ia merasa seperti bagian dari mesin yang terus bekerja tanpa henti, dan gunting itu adalah penggeraknya. Hari demi hari, Raka semakin tenggelam dalam rutinitasnya. Ia terus menggunakan gunting itu, semakin sering, semakin tergantung. Operasi-operasi yang ia lakukan, walaupun teknis dan profesional, tak lagi menyisakan kepuasan dalam dirinya. Yang ada hanyalah rasa kosong yang semakin dalam. Gunting itu, hadiah dari Pak Surya, seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Ia tak lagi bisa memisahkan diri dari benda itu. Ketika Raka berada di ruang operasinya, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ada tatapan yang terus menyorot dirinya dari balik bayangan, meskipun ia berada dalam ruangan yang tertutup rapat. Bayangan itu seakan datang dari dalam pikirannya, dari sudut-sudut gelap yang selalu mengikutinya. Pernah suatu malam, saat ia sedang sendirian di rumahnya, Raka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Ia mendaki tangga dengan hati-hati, mencoba mencari tahu siapa yang mengganggu ketenangannya. Namun, saat ia membuka pintu kamar, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menyelimuti ruangan itu. Namun, yang membuat Raka terkejut bukan hanya keheningan yang mengerikan, tetapi bayangan yang tampak melintas dengan cepat, seakan-akan menghilang begitu saja. Sebuah bayangan gelap, berbentuk manusia. Raka merasa ada yang tak beres.
Matanya membelalak, tetapi ia menepis perasaan aneh itu. Semua itu pasti hanya imajinasinya. Namun, sejak malam itu, bayangan itu terus mengintainya. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, bisikan yang datang dari sudut-sudut yang seharusnya sunyi. Terkadang, suara itu terdengar seperti sebuah tawa kecil, atau kadang hanya desahan halus yang tak dapat ia jelaskan. Raka mulai merasa bahwa gunting itu bukan hanya sekadar alat, ia menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Di rumah sakit, pasien-pasien yang datang ke ruang praktiknya seringkali mengeluhkan hal yang sama, terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Mereka merasa cemas, tidak nyaman, seperti ada yang mengintai di balik bayangan dinding. Raka mulai khawatir bahwa ia mungkin telah menarik perhatian sesuatu yang tidak seharusnya. Ia merasa ada yang tak beres dalam dunia ini, ada sesuatu yang lebih gelap yang ia belum sepenuhnya pahami. Suatu malam, ketika Raka sedang berjalan pulang dari rumah sakit, ia melihat sosok yang ia kenal. Pak Surya. Pria tua itu berdiri di bawah sebuah pohon besar, di ujung jalan yang hampir tak terlihat. Matanya menatap tajam, seakan bisa menembus jiwa Raka. Dokter Raka, Pak Surya memanggil, suaranya tetap tenang namun penuh dengan makna yang dalam. Kau sudah merasakannya, bukan? Raka menahan napas, tubuhnya terdiam di tempat. Ia ingin berbalik, meninggalkan tempat itu, namun sesuatu dalam dirinya membuatnya tetap berdiri. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Apa yang terjadi dengan saya, Pak Surya? Suara Raka hampir terdengar lirih. Apa yang saya rasakan, itu bukan hanya perasaan biasa. Ada sesuatu yang datang bersama gunting itu, bukan? Pak Surya tersenyum kecil. Senyumnya tidak menyiratkan rasa senang, melainkan sebuah pengetahuan yang sangat dalam. Kau sudah tahu jawabannya, dokter. Gunting itu bukan sekadar alat untuk memotong tubuh. Itu adalah kunci untuk membuka pintu dunia yang tak bisa dilihat oleh orang kebanyakan. Dan sekarang, kau sudah menjadi bagiannya. Kamu sudah memulai sesuatu yang tidak bisa diubah. Raka merasakan tubuhnya menggigil, meskipun malam itu terasa hangat. Apa yang saya harus lakukan? Saya tak bisa terus hidup seperti ini, kata Raka dengan suara penuh kebingungan dan ketakutan. Pak Surya menggeleng pelan. Itu sudah terlambat, dokter. Kamu sudah terperangkap. Tidak ada jalan kembali. Kamu sudah mengikat diri pada kekuatan itu. Kamu tidak hanya memotong tubuh, tetapi juga mengikat takdirmu pada sesuatu yang lebih besar. Suatu saat, kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Raka merasa tenggorokannya tercekat, dan seakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Semua yang ia capai, semua kekayaan, kesuksesan, semua yang ia kira telah memberinya kebahagiaan, tiba-tiba terasa sangat murah. Apa gunanya semua itu jika ia harus membayar dengan jiwanya? Pak Surya, saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Raka berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, merasa putus asa. Pak Surya hanya mengangkat bahu, menatap Raka dengan tatapan yang tak dapat dipahami. Terkadang, hidup ini memang tak seperti yang kita bayangkan, dokter. Gunting itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi kamu sudah memilih jalanmu. Raka menatap Pak Surya dengan rasa bingung, tetapi di balik kebingungannya, ia merasa seperti ada sesuatu yang telah hilang, sesuatu yang tak bisa ia kembalikan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah pertanyaan yang tak bisa dijawab. Apa yang akan terjadi padanya? Dan apakah gunting itu akan terus mengikat takdirnya selamanya? Pak Surya berjalan perlahan pergi, meninggalkan Raka yang berdiri terdiam di bawah cahaya bulan yang redup. Sesuatu dalam diri Raka menyadari bahwa dirinya sudah terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Namun, ia tahu satu hal pasti, tidak ada jalan mundur. Bayangan yang mengintai terus mengikuti langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk datang. Pagi itu, Raka terbangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Ada rasa berat yang menghimpit dadanya, lebih berat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin itu karena pertemuannya dengan Pak Surya tadi malam, atau mungkin juga karena bisikan yang semakin mengganggu pikirannya.
Gunting itu, ia bisa merasakannya, ada di sampingnya. Meskipun ia sudah menyimpannya jauh di dalam laci, entah bagaimana, benda itu selalu terasa dekat, seakan ada tangan yang menariknya kembali. Saat Raka pergi ke rumah sakit seperti biasa, seharusnya ia merasa lega karena tugas-tugas medis yang harus dijalankan. Namun, kali ini tidak. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, semakin penuh dengan beban yang tak terucapkan. Ketika ia berjalan di lorong rumah sakit, ia merasakan mata-mata yang memandangnya dengan rasa takut, seakan mereka tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang seharusnya. Hari itu, ada seorang pasien baru yang datang, seorang pria yang tampak sangat gelisah. Wajahnya pucat, dan ia bergetar seperti tertimpa rasa takut yang mendalam. Pasien itu bernama Arman, seorang pedagang sukses yang datang ke rumah sakit dengan keluhan pusing yang tak kunjung sembuh. Namun, yang menarik perhatian Raka bukan hanya keluhan medisnya, melainkan tatapan mata Arman yang penuh dengan kecemasan. "Dokter," kata Arman dengan suara rendah, "saya merasa ada yang salah dengan saya. Setiap kali saya tidur, saya merasa ada yang mengawasi. Saya mendengar suara-suara, bisikan halus, seperti ada seseorang yang selalu mendekat. Saya takut." Raka menatap Arman dengan rasa curiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria ini? Ia mencoba untuk tetap tenang dan profesional, meskipun perasaan tak nyaman terus membayangi dirinya. "Coba ceritakan lebih banyak tentang bisikan itu. Apa yang mereka katakan?" tanya Raka, berusaha menggali lebih dalam. Arman terlihat gelisah, menundukkan wajahnya sejenak sebelum mengangkat kepala dan menatap Raka dengan tatapan yang penuh ketakutan. Mereka bilang, "Saya harus menyerahkan semuanya. Saya harus menyerahkan semua yang saya miliki untuk mendapatkan lebih banyak. Setiap kali saya menolak, suara itu semakin keras. Rasanya seperti sesuatu yang tak terhindarkan." Raka merasa darahnya berdesir. Arman tak tahu bahwa apa yang ia alami adalah sesuatu yang mirip dengan apa yang Raka alami. Suara-suara, bayangan, perasaan tercekik yang mengganggu, semuanya mulai terasa semakin nyata. "Apakah suara itu menyebutkan sesuatu yang lebih spesifik?" tanya Raka dengan suara yang agak gemetar. Ia tahu jawabannya, meskipun ia berharap itu hanya sebuah kebetulan. Arman mengangguk pelan. Saya mendengar suara seseorang berkata bahwa saya harus menerima gunting itu. Saya harus menggunakan gunting itu untuk mendapatkan lebih banyak. Apapun yang saya inginkan. Tapi saya takut, dokter. Saya takut saya akan kehilangan segalanya jika saya melakukannya. Raka terdiam. Gunting itu. Arman juga merasakannya. Ia mulai teringat kembali pertemuannya dengan Pak Surya, dan betapa gunting itu menjadi semakin kuat pengaruhnya dalam hidupnya. Raka menatap Arman dengan penuh perhatian, berusaha untuk tetap tenang. "Arman, saya ingin kamu tahu bahwa apa yang kamu rasakan adalah sesuatu yang banyak orang tak bisa pahami. Tapi itu bukan salahmu. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau medis. Yang bisa kita lakukan adalah terus melangkah dengan hati-hati," kata Raka, meskipun ia tahu kata-katanya tidak bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar. Arman menatap Raka dengan penuh keraguan. "Dokter, apakah Anda pernah merasakan hal yang sama? Tentang suara-suara itu?" Raka tersentak. Pertanyaan itu mengusik kenyamanannya, menyadarkannya bahwa apa yang sedang terjadi bukan hanya kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar di luar sana yang telah menghubungkan mereka berdua, dan itu mungkin sudah terlalu kuat untuk dipahami. "Iya, Arman. Saya tahu apa yang kamu rasakan," jawab Raka pelan, akhirnya mengakui kenyataan yang telah lama ia coba hindari. "Saya juga merasakannya. Tapi kita harus berusaha untuk menghadapinya, tidak membiarkan hal ini menguasai kita." Arman menundukkan kepala, menahan isak yang hampir keluar. "Apa yang harus saya lakukan, dokter? Apa saya harus menyerah? Apa saya harus menerima gunting itu?" Raka merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Ia melihat Arman yang sedang berjuang dengan ketakutannya, dan di sisi lain, ia merasa dirinya juga terperangkap dalam lingkaran yang sama.
Semua perasaan cemas yang melanda Arman seakan mencerminkan apa yang ia rasakan di dalam dirinya sendiri. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar masalah medis, sesuatu yang berakar pada ketakutan yang mendalam. Jangan menyerah, Arman. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai kamu, ujar Raka dengan tegas, meskipun dalam hatinya ia merasa ragu. Apa yang bisa ia katakan, jika dirinya sendiri juga merasa semakin terperangkap? Rasa takut itu semakin menguasainya, dan gunting itu semakin menjadi bagian dari dirinya. Namun, saat ia hendak melanjutkan percakapan, tiba-tiba ia merasakan suatu sensasi yang aneh. Mata Arman yang sebelumnya penuh dengan kecemasan kini berubah menjadi tatapan kosong. Seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Dokter," suara Arman terdengar lebih rendah, seperti berbisik. "Saya tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih." Raka terkejut, bingung dengan perubahan mendadak pada pasiennya. Arman berdiri dan berjalan menuju pintu keluar dengan langkah yang mantap. Raka hendak menghentikannya, tetapi entah mengapa ia tidak bisa bergerak. Sesuatu menahan tubuhnya, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan semuanya. Saat Arman keluar dari ruang praktik, Raka merasa seperti ada sesuatu yang baru saja berubah, tetapi ia tidak tahu apa itu. Sebuah perasaan tak menentu, cemas, dan terperangkap menggerogoti dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, dan kali ini, itu bukan hanya tentang dirinya atau Arman, tetapi sesuatu yang lebih besar, yang akan membawa keduanya ke dalam sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Namun, Raka tahu satu hal pasti, harga yang harus dibayar, mungkin, lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan Raka dengan Arman, tetapi perasaan cemas itu belum juga mereda. Setiap kali ia menutup mata, bayangan gelap yang dulu pernah ia lihat tiba-tiba muncul kembali. Kini, bayangan itu seakan menyusup ke dalam setiap sudut kehidupannya. Raka merasa seperti ada sesuatu yang membuntutinya, sesuatu yang ingin ia hindari, namun terus mengejarnya, memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang semakin menakutkan. Di ruang praktik, Raka mencoba untuk tetap fokus pada pasien-pasiennya. Namun, setiap kali ia memegang gunting itu, seakan ada aliran kekuatan gelap yang merasukinya. Gunting itu bukan lagi sekadar alat medis, tetapi sudah menjadi simbol dari janji yang tak terucapkan, dari kesepakatan yang telah ia buat tanpa benar-benar menyadari konsekuensinya. Hari itu, setelah jam praktik berakhir, Raka memutuskan untuk berjalan-jalan di luar rumah sakit. Ia merasa perlu untuk menenangkan pikirannya, untuk melepaskan diri dari tekanan yang semakin berat. Namun, langkahnya terasa semakin berat seiring waktu berlalu, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke tempat yang tidak ia inginkan. Sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ketika ia melewati sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin dan sepi. Namun, begitu ia berbalik, ia melihat sosok yang tak asing lagi. Pak Surya. Sosok itu muncul dari kegelapan dengan langkah tenang, matanya yang tajam menatap Raka dengan penuh makna. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Pak Surya tidak pernah muncul tanpa alasan. Apa yang ia inginkan kali ini? Dokter Raka, suara Pak Surya terdengar dalam, seperti sebuah ramalan yang penuh dengan beban. Kamu sudah mulai merasakannya, bukan? Raka menahan napas, berusaha untuk tidak terlihat cemas. Apa yang saya rasakan, Pak Surya? Tanyanya, berusaha menjaga ketenangan. Pak Surya tersenyum tipis, senyum yang mengandung makna yang lebih dalam dari sekadar kebahagiaan. Kamu merasa terperangkap, bukan? Kekuatan itu sudah mulai menguasai dirimu. Tapi, kamu masih belum sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Gunting itu bukan hanya alat. Itu adalah pintu. Pintu? Raka terkejut. Pintu untuk apa? Pak Surya mengangguk pelan. Pintu untuk dunia yang lebih besar, yang tak bisa dilihat oleh orang biasa. Dunia yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani mengambil risiko.
Dunia yang akan memberimu segala yang kamu inginkan, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Raka merasa tubuhnya kaku. Perasaan takut semakin menggerogoti dirinya. Ia mencoba untuk menepis perasaan itu, berusaha berpikir logis. Saya tidak mengerti, Pak Surya. Apa yang Anda maksud dengan dunia yang lebih besar itu? Pak Surya berjalan mendekat, menatapnya dengan mata yang penuh pengetahuan. Kamu sudah mulai merasakannya, kan? Kamu sudah mulai melihat bayangan-bayangan itu, mendengar suara-suara itu. Mereka datang karena gunting itu. Mereka datang karena kamu telah membuka pintu ke dunia yang lebih gelap. Dunia yang akan memberimu kekayaan, kekuasaan, dan segala yang kamu inginkan. Tapi ada satu syarat yang tidak bisa kamu hindari, kamu harus terus memotong. Kamu harus terus mengambil nyawa, mengambil kekayaan, mengambil segala yang ada di sekitarmu. Raka terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Surya. Apakah ini semua benar? Apakah semua yang ia alami selama ini ada hubungannya dengan gunting itu? Raka merasa semakin terperangkap, semakin jauh dari kenyataan yang ia kenal. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia pilih, terjebak dalam pilihan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Apa yang saya harus lakukan, Pak Surya? Tanya Raka, suaranya hampir berbisik. Ia tahu ia sudah tidak bisa mundur lagi. Pak Surya menatapnya dalam-dalam. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, dokter. Tidak ada jalan mundur. Kamu harus menerima takdirmu. Gunakan gunting itu dengan bijak, atau kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu bayangkan. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang. Semua yang telah ia capai, semua yang telah ia impikan, tiba-tiba terasa kosong. Apa artinya semua itu jika ia harus membayar dengan jiwanya? Apa yang sebenarnya ia cari dalam hidupnya? Kekuatan, kekayaan, ataukah kedamaian? Pak Surya membalikkan tubuhnya, berjalan pelan menjauh, meninggalkan Raka yang terdiam di tempat. Sebelum menghilang dalam kegelapan malam, Pak Surya berbalik sejenak, memberikan satu kalimat terakhir yang menggetarkan. Kamu akan mengerti, dokter. Semua ini bukan tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang kamu tak bisa hindari. Raka berdiri terdiam di tempat, tak mampu bergerak. Hati dan pikirannya berbenturan, terombang-ambing antara rasa takut dan keinginan untuk terus maju. Ia tahu, dunia yang ia masuki kini bukanlah dunia yang biasa. Setiap langkahnya membawa konsekuensi yang lebih besar, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Ketika Raka akhirnya pulang ke rumah malam itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya. Gunting itu masih ada di laci, menunggu, siap untuk digunakan kapan saja. Tapi di balik rasa takut dan kebingungannya, ada satu hal yang ia yakini. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap potongan yang ia buat, membawa dirinya lebih dekat ke jurang yang tak bisa ia hindari. Dan jurang itu semakin terlihat jelas di depannya. Raka merasa dunia di sekitarnya semakin berat dan gelap. Hari-harinya seakan dilalui tanpa rasa, seolah ia berjalan di tengah kabut tebal yang tak pernah menghilang. Keputusan-keputusan yang ia buat semakin tak pasti, dan ia merasa seperti semakin terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari. Gunting itu, yang dulu hanya menjadi alat medis, kini menjadi benda yang menguasai setiap sudut pikirannya. Setiap kali ia menatapnya, ia merasakan sesuatu yang semakin dalam mengikatnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Pagi itu, Raka duduk di ruang praktek dengan tangan yang gemetar. Di meja kerjanya, gunting itu tergeletak begitu saja. Ia tahu bahwa gunting itu adalah kunci dari segalanya. Namun, ia tidak tahu lagi apakah ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Semua yang terjadi belakangan ini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak bisa ia hentikan. Arman, pasien yang ia temui beberapa hari lalu, sudah menghilang. Tidak ada kabar tentangnya, dan Raka mulai merasa cemas. Apakah Arman juga merasakan apa yang ia rasakan? Apakah Arman sudah terjerat dalam takdir yang sama, atau ia telah memilih jalan yang lebih gelap, seperti yang diinginkan oleh Pak Surya? Raka menatap gunting itu, perasaan takut dan keinginan yang saling beradu. Di luar,
hujan mulai turun dengan deras. Suara tetesan air di atap rumah sakit seakan menyatu dengan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Tidak bisa menahan perasaan ini. Tiba-tiba pintu ruang praktik terbuka, dan seorang wanita muda memasuki ruangan. Ia tampak terburu-buru, matanya terpejam seperti menyembunyikan rasa takut. Wanita itu adalah Lila, seorang pasien yang baru saja datang beberapa hari yang lalu. Lila datang dengan keluhan rasa sakit yang tak kunjung hilang di bagian dada. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Lila. Di balik wajahnya yang cantik, Raka bisa merasakan ketegangan yang aneh, seolah ia sedang menanggung sebuah rahasia besar. "Lila, ada yang bisa saya bantu?" tanya Raka dengan nada lembut, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam sikap Lila. Lila mengangkat kepala, menatap Raka dengan mata yang gelisah. "Dokter, saya merasa ada yang salah. Saya merasa ada sesuatu yang mengikut saya. Seperti ada yang mengawasi saya dari belakang. Saya takut sekali, dokter. Saya tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara bergetar. Raka merasa matanya terbuka lebar. Ini persis seperti yang ia rasakan. Setiap pasien yang datang padanya, tampaknya mulai mengalami hal yang sama. Suara-suara, bayangan-bayangan, dan rasa tercekik yang semakin kuat. Lila, seperti Arman, juga merasakan kekuatan yang semakin menariknya ke dalam kegelapan. Raka mendekat, mencoba untuk tetap tenang. "Apa yang kamu dengar, Lila? Suara apa yang kamu maksudkan?" Lila menunduk, menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya mendengar suara seseorang. Mereka berkata, 'Ambil gunting itu. Ambil kekuatan itu. Jangan takut.' Rasanya seperti ada yang mengendalikan tubuh saya, seperti ada yang menarik saya untuk melakukannya." Raka merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ini bukan kebetulan. Semua pasien yang datang padanya, mereka semua mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi dengan rumah sakit ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya? "Lila, kamu harus tenang," kata Raka, berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri sekaligus pasiennya. "Ini bukan salahmu. Ada hal-hal yang lebih besar yang sedang terjadi di luar kendali kita. Kita akan mencari jalan keluar." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raka tidak yakin apa yang sebenarnya ia katakan. Ia sendiri merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak ia pahami. Gunting itu, suara-suara itu, dan bisikan yang menguasai setiap sudut pikirannya, semuanya terasa semakin nyata. Bahkan, kini ia merasa bahwa dirinya juga mulai diikat oleh sesuatu yang lebih besar. Lila memandangnya dengan penuh ketakutan, matanya penuh dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. "Dokter, apa Anda juga mendengar suara itu?" tanyanya, seolah membaca pikiran Raka. Raka terdiam, merenung sejenak. Ia tak bisa memberi jawaban yang pasti. Bagaimana ia bisa mengatakan pada Lila bahwa suara itu juga menguasainya, bahwa gunting itu, yang dulu hanya benda biasa, kini menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih sulit untuk dilawan? "Ada yang salah, Lila," jawab Raka akhirnya. "Tapi kita harus tetap kuat. Kita harus menghadapi ini." Lila menatapnya sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan suara lirih. "Dokter, saya sudah mencoba untuk melawan. Tapi semakin saya berusaha melawan, semakin kuat suara itu. Saya merasa seperti saya akan kehilangan kendali. Seperti saya akan kehilangan diri saya sendiri." Raka merasakan perasaan yang sama. Ia tahu betul apa yang dirasakan Lila. Ia tahu bahwa semakin keras ia mencoba melawan, semakin dalam ia terjerat dalam permainan ini. Namun, pada saat yang sama, ia merasa seperti ada yang mengawasinya, seakan ada yang menunggunya untuk mengambil langkah yang lebih jauh. Setelah beberapa lama terdiam, Raka akhirnya berkata dengan suara yang mantap, "Lila, apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Kita harus menemukan cara untuk mengakhiri semuanya sebelum kita benar-benar terjebak." Lila mengangguk, meskipun ia masih tampak ragu.
Raka merasa tidak ada lagi jalan mundur. Setiap pilihan yang ada di hadapannya seakan mengarah ke jurang yang lebih dalam. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Semuanya sudah terlalu jauh, dan ia sudah terlalu dalam terjerat dalam permainan yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Pada malam yang sama, ketika Raka pulang ke rumah, ia merasa seakan langkahnya semakin berat. Rasa takut yang menggerogoti dirinya semakin kuat. Ia menatap gunting itu di laci meja kerjanya, merasa ada tangan yang menariknya, memaksanya untuk mengambil keputusan yang lebih jauh lagi. Dan, untuk pertama kalinya, Raka tahu bahwa ia tak bisa lari dari takdir ini. Ia harus melangkah lebih jauh, dan ia tak tahu apa yang akan menantinya di akhir jalan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan yang turun sepanjang malam seakan menghapus jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kaki-kaki yang berjalan. Di dalam rumah sakit, Raka duduk di ruangannya, memandangi gunting itu. Setiap kali ia melihat benda itu, rasa takut dan keinginan untuk terus maju bertarung dalam dirinya. Seiring berjalannya waktu, Raka mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan ketakutan ini. Ia harus membuat keputusan, dan keputusan itu harus diambil sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang terus mengganggu. Seperti bisikan-bisikan yang mengerang di telinganya. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin sulit. Semua yang terjadi padanya, pasien-pasien yang ia rawat, dan segala yang ia miliki, seakan-akan telah terhubung dengan gunting itu. Semua yang ia lakukan sekarang tak bisa lepas dari benda itu. Apakah ia sudah melangkah terlalu jauh? Raka menoleh ke arah jendela yang menghadap ke halaman rumah sakit. Cahaya lampu jalan yang samar-samar menyinari ruangannya, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak seperti sesuatu yang hidup. Ia merasa seperti ada yang mengintainya, namun setiap kali ia mencoba untuk melihat lebih dekat, bayangan itu hilang begitu saja. Pikiran Raka mulai kacau. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di luar sana, dunia seakan terhenti. Semuanya terlihat normal. Namun, di dalam dirinya, dunia itu sudah berbalik terbalik. Apakah ia hanya merasakan hal ini sendiri, ataukah semua orang di sekitarnya juga mengalami hal yang sama? Arman yang menghilang, Lila yang ketakutan, semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Gunting itu, benda yang memberinya kekayaan dan kemewahan, namun pada saat yang sama juga menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu ruangannya membuyarkan lamunan Raka. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri sosok yang sudah lama ia tak lihat, Pak Surya. Wajahnya tetap tampak tenang seperti biasa, meskipun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada senyum tipis yang tak bisa Raka artikan. Dalam keheningan malam seperti ini, banyak hal yang bisa kita temui, dokter, kata Pak Surya, suara beratnya menyusup ke dalam telinga Raka. Kadang, keheningan itu justru berisikan banyak sekali suara yang tak kita dengar. Raka menatap Pak Surya tanpa berkata apa-apa. Semua yang ia rasakan selama ini, semua pertanyaan yang berputar di kepalanya, kini seolah mendapat jawaban. Raka tahu, Pak Surya adalah bagian dari teka-teki yang semakin rumit ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Surya? Tanya Raka akhirnya, suara penuh keraguan. Pak Surya menatapnya dengan mata yang tajam. Kamu sudah mulai menyadarinya, kan? Gunting itu, dokter, sudah menuntunmu ke tempat yang tidak bisa kembali. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari takdir yang sudah digariskan untukmu. Raka menghela napas panjang. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Semua yang terjadi semakin tak terkontrol. Setiap pasien yang saya rawat, mereka semua merasakan hal yang sama. Mereka merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Seperti ada yang mengarahkan mereka ke jalan ini. Pak Surya mengangguk pelan, matanya berkilat. Itulah cara kerja kekuatan yang kamu sentuh, Raka. Kamu merasa terperangkap, karena memang begitulah adanya. Kekayaan yang kamu dapatkan, kekuasaan yang kamu raih, semuanya datang dengan harga yang tak terbayangkan. Dan sekarang, kamu berada di titik yang tak bisa mundur lagi. Raka merasa tenggorokannya tercekat.
Ia merasa seperti ada beban yang sangat berat di dadanya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Surya? Apakah saya harus terus melangkah, atau berhenti? Pak Surya tersenyum tipis. Tidak ada jalan untuk berhenti, Raka. Kamu sudah terikat dengan dunia yang berbeda sekarang. Gunting itu adalah pintu yang telah kamu buka, dan kamu harus terus berjalan ke depan. Tidak ada pilihan lain. Raka merasa tubuhnya kaku. Tak ada jalan untuk mundur. Apa yang ia harapkan kini hanyalah kenyataan pahit yang harus ia terima. Ia sudah terlalu dalam terjerat dalam permainan ini, dan semakin ia berusaha melawan, semakin kuat pula tarikannya. Jadi, ini takdir saya? Tanya Raka dengan suara lirih. Pak Surya mengangguk pelan. Tidak ada yang lebih kuat dari takdir, dokter. Apalagi ketika kamu sudah terlibat dalam dunia ini. Gunting itu akan terus menuntunmu. Kamu bisa memilih untuk mengikuti, atau kamu akan dihancurkan olehnya. Dunia ini tidak memberi pilihan kedua. Raka terdiam, merasa seolah ada yang hilang dari dirinya. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia merasa tak lagi memiliki kendali atas hidupnya, dan semakin lama semakin merasa bahwa ia hanya menjadi boneka dari kekuatan yang jauh lebih besar. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, tidak ada jalan keluar. Ketika Pak Surya berbalik dan melangkah pergi, Raka merasa seperti sebuah pintu tertutup di hadapannya. Jalan yang ia pilih semakin sempit, dan setiap langkah yang diambil membawa dirinya semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Tak ada pilihan lain selain terus melangkah. Ketika ia kembali duduk di meja kerjanya, Raka memandang gunting itu sekali lagi. Ada sesuatu yang sangat berbeda kali ini. Ia tahu bahwa tak ada lagi jalan untuk mundur. Satu-satunya pilihan adalah melanjutkan perjalanan ini, walaupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di ujungnya. Malam itu, Raka merasa hidupnya benar-benar telah berubah. Ia sudah tak bisa lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Gunting itu bukan hanya benda mati. Ia adalah pintu yang membawa Raka menuju dunia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan ia tidak tahu apakah ia akan pernah kembali dari sana. Raka terbangun di tengah malam. Suara hujan yang terus mengguyur membuat udara di dalam kamarnya semakin lembab. Ia duduk di pinggir tempat tidur, menggenggam erat tangannya yang bergetar. Sesuatu di dalam dirinya berubah, dan ia merasa terperangkap dalam kebingungannya. Hati dan pikirannya seakan dihantui oleh bayangan yang tak bisa ia hindari. Gunting itu, benda yang dulu hanya ia gunakan untuk menyelamatkan nyawa, kini terasa seperti beban yang semakin menyesakkan dada. Ia tak bisa lagi mengabaikan pengaruhnya. Sejak pertemuannya dengan Pak Surya, Raka merasa dunia ini semakin terlepas dari genggamannya. Kebenaran tentang gunting itu, dan tentang kekuatan yang bersembunyi di baliknya, menjadi semakin jelas. Setiap pasien yang datang ke rumah sakit, setiap orang yang pernah ia temui, kini seperti bagian dari permainan yang lebih besar, lebih jahat. Semua itu mengarah padanya, mengikatnya dengan cara yang tak bisa ia jelaskan. Namun, meskipun Raka tahu bahwa ia terperangkap, ia merasa tak ada pilihan lain selain terus melangkah. Setiap malam, suara itu semakin mengganggu. Suara bisikan yang tak bisa ia abaikan. Terkadang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu untuk melihat apakah ia akan mengikuti jalan yang sudah digariskan. Terkadang, ia merasa seperti dirinya hanyalah boneka, dipermainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Ia mencoba untuk menutup telinga, namun suara itu tetap datang, lebih keras, lebih menuntut. Ambil gunting itu, Raka. Ambil kekuatan itu. Kamu takkan bisa mundur. Suara itu terus mengulang-ulang, seakan datang dari dalam dirinya. Raka menggigit bibirnya. Ia tak bisa lagi menahan perasaan ini. Ia merasa seperti ada yang mengendalikan tubuhnya, membawanya ke jalan yang tak pernah ia pilih. Gunting itu, yang sebelumnya hanya menjadi alat untuk mengubah nasib, kini menjadi penjara yang mengurungnya. Pagi itu, saat ia tiba di rumah sakit, suasana terasa semakin mencekam. Raka berjalan dengan langkah yang lebih berat.
Ia merasa setiap langkahnya seperti melangkah di atas pasir yang bergerak, tak pernah bisa menemukan pijakan yang kokoh. Ketika ia memasuki ruangannya, matanya langsung tertuju pada gunting itu yang tergeletak di atas meja. Itu bukan sekadar alat, itu adalah bagian dari dirinya. Ia tahu itu, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Raka duduk di kursinya, meremas-remas tangan. Wajahnya yang tampak lelah mencerminkan kebingungannya. Hari-hari terakhir ini, ia mulai merasa seperti ada yang mengawasinya di setiap sudut. Di luar ruangan, di lorong rumah sakit, bahkan di tempat-tempat yang sepi sekalipun, ia merasa ada bayangan yang mengikuti jejaknya. Itu adalah bayangan yang tidak bisa ia lihat secara langsung, namun selalu ada di sana, selalu mengintai. Lila, yang datang beberapa hari lalu, kini kembali untuk konsultasi. Ia terlihat lebih gelisah, lebih cemas daripada sebelumnya. Raka memandang Lila dengan tatapan kosong. Raka tahu, Lila kini berada di jalur yang sama. Ia merasakannya. Semuanya berhubungan dengan gunting itu. Lila hanya salah satu dari banyak orang yang terjebak dalam permainan ini. Dokter, Lila memulai, suaranya gemetar, saya merasa semakin buruk. Semakin saya berusaha melawan suara itu, semakin saya merasa seperti kehilangan kendali. Saya merasa seperti saya bukan diri saya lagi. Saya takut kalau saya benar-benar hilang. Raka memandangnya dalam-dalam. Wajah Lila yang cemas itu seakan menjadi cerminan dari apa yang ia rasakan. Ia mengangguk pelan. Saya tahu, Lila. Saya juga merasakannya. Ada sesuatu yang mengendalikan kita. Sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Lila menggenggam tangannya erat. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Saya tidak tahu apakah saya masih bisa bertahan. Setiap malam, saya merasa seperti ada sesuatu yang datang, sesuatu yang menuntut saya untuk melakukan hal-hal yang saya tak mau lakukan. Raka menunduk, merenung sejenak. Ia tahu apa yang Lila maksud. Setiap malam, ia merasakan hal yang sama. Suara itu, bisikan itu, yang semakin menggema di dalam kepalanya. Kita harus bertahan, Lila. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya, sebelum semuanya terlambat. Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raka merasa dirinya semakin lemah. Ia tahu bahwa semakin ia mencoba untuk melawan, semakin kuat pula kekuatan itu. Dan semakin dalam ia terjerat, semakin sulit untuk keluar. Gunting itu bukan hanya sekadar benda. Ia adalah pintu yang membawanya ke dalam dunia yang tak bisa ia hindari. Di tengah percakapan itu, Raka mendengar suara langkah kaki di luar ruangannya. Seorang pria datang menghampiri pintu dan mengetuknya perlahan. Ketika pintu terbuka, Raka melihat seseorang yang tak ia duga, Arman, pasien yang sudah menghilang beberapa waktu lalu. Arman, suara Raka tercekat. Kamu kembali? Arman berdiri di depan pintu, wajahnya tampak pucat. Matanya kosong, seolah-olah ia baru saja kembali dari tempat yang jauh. Dokter, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Saya merasa seperti saya telah kehilangan sebagian diri saya. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan saya, sesuatu yang terus mengikat saya, kata Arman dengan suara yang lemah. Raka menatap Arman dengan penuh rasa takut. Ini bukan kebetulan. Arman kembali, dan ia tahu apa yang terjadi pada Arman. Apa yang terjadi pada mereka semua. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang tak bisa mereka hindari. Lila yang melihat Arman berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Apa yang terjadi pada kamu, Arman? Kamu terlihat berbeda. Arman menunduk, seakan tak bisa menjawab pertanyaan itu. Saya tak tahu apa yang harus saya lakukan, Lila. Saya hanya merasa semakin terperangkap. Raka merasa tenggorokannya tercekat. Arman, Lila, dan dirinya, semua mereka terjebak dalam dunia yang sama. Mereka tidak bisa lari. Tidak ada jalan keluar. Gunting itu mengikat mereka, dan mereka tak bisa lagi melepaskan diri. Mereka harus memilih.
terus berjalan, atau hilang dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan hati yang berat, Raka akhirnya berkata, kita harus berhenti, sebelum semuanya terlambat. Kita harus mencari cara untuk mengakhiri semuanya. Namun, dalam hatinya, Raka tahu bahwa mungkin, hanya mungkin, tak ada cara untuk keluar. Raka berdiri di depan pintu rumah sakit, menatap langit malam yang gelap. Hujan masih turun, menciptakan suara lembut yang membasahi tanah. Dalam sekejap, ia merasa dunia di sekitarnya seperti menghilang. Semua perasaan yang selama ini mengganggu, takut, bingung, dan cemas, tiba-tiba terasa tak berarti. Ia sudah sampai pada titik di mana ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Pilihan-pilihannya telah habis. Seminggu berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Arman dan Lila. Semua yang terjadi, semua yang mereka alami, seakan menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Raka merasa semakin terjebak dalam pusaran yang ia ciptakan sendiri. Gunting itu, yang dulu ia anggap sebagai alat untuk kekayaan dan keberhasilan, sekarang hanya menjadi simbol dari kehancuran. Ia memandang gunting itu di atas meja kerjanya. Itu bukan sekadar benda lagi. Gunting itu adalah bagian dari dirinya. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Setiap kali ia berpikir untuk melepaskannya, semakin kuat tarikannya. Gunting itu sudah mengikatnya, dan tak ada jalan keluar. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka dengan pelan. Pak Surya muncul di ambang pintu, wajahnya tidak berubah. Tatapannya tajam, penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Raka merasa jantungnya berdegup kencang. Semua yang terjadi, semua yang ia alami, tidak lepas dari Pak Surya. Dia adalah orang yang pertama kali memberinya gunting itu. Dia tahu lebih banyak dari siapapun. Tapi Raka merasa semakin ragu, semakin bingung, dan semakin terjebak dalam jalan yang gelap ini. Raka, kata Pak Surya, suaranya lembut namun tegas, kamu sudah sampai di titik ini, dan tidak ada jalan mundur lagi. Kamu sudah memilih jalanmu, dan sekarang kamu harus menanggung akibatnya. Raka menatap Pak Surya, tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah sangat lelah dengan semua ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak Surya? Saya sudah tidak tahu lagi. Saya merasa seperti saya bukan lagi diri saya. Setiap langkah yang saya ambil, saya merasa semakin jauh dari siapa saya sebenarnya. Pak Surya mendekat, tatapannya semakin dalam, seperti mencoba mencari inti dari kegelisahan Raka. Inilah yang terjadi ketika seseorang menginginkan kekuasaan, Raka. Ketika kamu mengambil jalan ini, kamu tidak hanya mengambil kekayaan. Kamu mengambil beban, beban yang akan menuntut harga yang lebih mahal daripada yang kamu bayangkan. Raka menunduk, perasaannya semakin kacau. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pikirkan, akhirnya membawa dirinya ke titik ini. Ia merasa seperti ia telah menjual dirinya dengan harga yang sangat mahal. Kekayaan itu bukan kebahagiaan, itu hanya ilusi yang menutupinya. Ia tidak pernah tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, ia harus kehilangan dirinya. Tapi saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengakhiri ini, Pak Surya, kata Raka, suaranya penuh dengan keputusasaan. Saya sudah terlalu dalam terjebak. Pak Surya menghela napas panjang. Kamu harus menerima kenyataan, Raka. Tidak ada jalan keluar lagi. Kamu sudah terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Gunting itu bukan hanya sekadar benda. Itu adalah simbol dari kekuatan yang mengatur hidupmu sekarang. Dan kamu tidak bisa melawannya. Raka merasa tubuhnya semakin lemah. Semua yang ia dengar terasa seperti sebuah kalimat penghakiman. Ia tidak bisa melawan takdir yang sudah digariskan. Ia sudah terjerat dalam kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Namun, di dalam hatinya, ada satu pertanyaan yang terus mengusik. Kenapa saya? Tanya Raka pelan. Kenapa saya yang harus menanggung semua ini? Saya hanya seorang dokter. Saya hanya ingin menyelamatkan orang lain. Tapi kenapa saya terjebak dalam dunia ini? Pak Surya terdiam sejenak, seolah memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Karena kamu yang memilih, Raka.
Kamu yang mengambil jalan ini. Kamu yang ingin memiliki segalanya. Dan sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya. Perasaan Raka semakin berat. Ia ingin berteriak, ingin melepaskan semua yang mengganggunya, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan yang tak terlihat, tak bisa keluar dari situasi ini. Semua yang ia harapkan, kebebasan, kedamaian, seakan menghilang begitu saja, tertelan oleh kegelapan yang mengelilinginya. Pak Surya melangkah mundur, memberi Raka ruang untuk berpikir. Namun, sebelum ia pergi, ia menyampaikan kalimat terakhir yang terasa sangat berat di hati Raka. Kamu bisa memilih, Raka. Terus berjalan dan membayar harga yang harus dibayar, atau menyerah dan terhukum oleh kekuatan yang sudah kamu panggil. Namun ingat, tidak ada yang pernah keluar tanpa membayar harganya. Raka hanya diam, merenung. Gunting itu di atas meja semakin terasa seperti beban yang sangat berat. Apa yang harus ia pilih? Terus melangkah meskipun ia tahu ia akan tenggelam dalam kegelapan, atau melepaskan segalanya dan merasakan akibat dari setiap langkah yang telah ia ambil? Saat Pak Surya menghilang dari ruangannya, Raka merasa seperti terperangkap dalam ruang yang sempit. Suara hujan yang terus jatuh di luar seolah menjadi pengingat bahwa ia tak akan pernah bisa lari dari kenyataan. Semua yang ia miliki sekarang, keberhasilan, kekayaan, dan kekuasaan, berasal dari keputusan yang ia buat. Dan keputusan itu, meskipun terlihat menjanjikan di awal, kini terasa seperti kutukan yang tidak bisa dihindari. Di luar sana, malam semakin larut, namun bagi Raka, malam itu seperti tak akan pernah berakhir. Ia telah melangkah terlalu jauh, dan tak ada jalan kembali. Dunia ini, dunia yang ia pilih, akan terus mengikuti jejaknya. Satu-satunya hal yang kini pasti adalah kenyataan yang tak bisa dihindari, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Gunting itu, yang memberinya segalanya, juga akan mengambilnya kembali.